Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Tema kali ini mungkin tema yang sering kali Anda dengar atau barangkali Anda juga pernah mengucapkannya, yaitu tentang konservasi. Ini kata yang sudah umum, semua orang sudah tahu, tapi seringkali di balik yang umum tadi itu ada hal-hal yang perlu dijelaskan yang akan berguna untuk kita semua. Karena di zaman krisis iklim seperti sekarang, orang sekarang mendengungkan apa itu konservasi. Tetapi apa itu dibaliknya, kita akan ngobrol dengan tamu kita yang istimewa, Profesor Hadi Alikodra. Selamat sore, Prof. Prof. Alikodra adalah guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ya, Prof. Beliau sangat lama menggeluti tentang konservasi dan menghasilkan banyak buku. Ini dua buku yang ada di sini, dua buku terbarunya, buku-buku tebal yang salah satu judulnya adalah Era Baru Konservasi. Nah, kita belum memahami tentang konservasi, Prof. Alikodra sudah menginjak ke era baru. Jadi sebelum ke era baru, kita ngomongin dulu era yang lamanya seperti apa, supaya kita tahu perbedaan antara yang lama dan yang baru. Oke, jadi sebelum jauh ke era baru, barangkali pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konservasi? Atau apa sih konservasi itu? Ya, konservasi itu kan sebenarnya sudah mendarah daging. Iya. Dari masyarakat zaman lama sampai zaman baru. Ya. Dari masyarakat adat sampai modern. Sehingga misalnya kalau orang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai, karena tempat sampah itu konservasi. Sesederhana itu ya? Sangat sederhana. Sampai ada orang yang menanam pohon satu saja, apalagi 10. Itu adalah kegiatan konservasi. Itu adalah kegiatan konservasi. Oke. Sampai orang menasihati ini, kamu jangan Buang sampah sembarangan. Kamu tanam pohon dong. Jangan berhenti seenaknya itu di tepi untuk sopir taksi. Iya. Itu sudah konservasi. Oke. Dan itu sangat mudah saja. Tidak sulit sekali yang actual di dalam kegiatan kita hari demi hari. Sesuatu yang mendapatkan tujuan yang mulia. Jadi konservasi dan memuliakan segala bentuk kehidupan. Apa saja, mau batu, mau air, mau udara, mau tanah, agar supaya dia bisa nyaman, mereka kan bisa existing keberadaannya buat umat manusia. Itu konservasi. Oke. Ya, ini dalam pandangan awam memang konservasi yang kita dengar seringkali pemahamannya adalah bahwa konservasi itu sesuatu yang tidak boleh diganggu-gugat. Misalnya kita dengar ada kawasan hutan konservasi, itu tidak boleh ditebang, tidak boleh. Apa memang seperti itu konservasi? Konservasi adalah sesuatu yang merdeka. Jadi jangan dikungkung oleh nggak boleh. Tapi kan mestinya dalam suatu kegiatan harus ada aturan kan? Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi konservasi mengalami asas 3 dimensi. Yaitu satu, melindungi segenap tadi existing keberadaan daripada ciptaan Allah, supaya mantap buat kita kan, supaya dijaga jangan sampai terganggu. Itu sangat ekstrim kan. Yang kedua, melestarikan. Kalau kita melindungi binatang ataupun tumbuhan dari mulai serangga sampai yang besar, itu masih lestari nggak dalam bentuk kondisi DNA, kromosom. Jangan-jangan yang kita lindungi itu sudah nggak lagi barang seperti itu. Keberlanjutannya supaya bisa menurunkan keturunan yang bagus. Yang ketiga, ini orang yang lupa, yaitu memanfaatkan. Jadi ada Jadi konservasi ada unsur pemanfaatan. Boleh. Yang zaman now ini era baru adalah pemanfaatan yang bijak. Orang bingung, yang bijak itu kayak apa? Jadi saya menerjemahkan komersialisasi biodiversity. Boleh. Wah, menarik ya. Memanfaatkan air, memanfaatkan udara, memanfaatkan tanah. Siapa lihat untuk apa? Untuk umat. Asal jangan sampai berlebihan kan? Itu batasnya. Tentang batas itu akan jadi pembahasan menarik. Tapi kembali ke tadi pemahaman awam bahwa kita kan mau tidak mau ya
di dalam kehidupan bernegara kan ada pembangunan, ya kan? Seperti kita baca waktu tahun lalu di konferensi iklim, Ibu Menteri Siti Nurbaya kan mengatakan di Twitter bahwa nol deforestasi tidak akan menghalangi pembangunan. Ini seolah-olah dua kutub yang berseberangan lalu diadukan. Artinya ada deforestasi tentu saja berkaitan dengan konservasi, pembangunan seolah-olah merusaknya. Itu memang bertolak belakang atau bagaimana antara pembangunan dengan konservasi? Sebenarnya sudah ada konteks baru sekarang, yaitu keberlanjutan. Pembangunan tentu. Iya. Keberlanjutan umat manusia. Kalau kita menuju ke sana, maka kita harus hati-hati kan. Maka kita harus melindungi. Maka kita harus melestarikan. Maka kita harus memanfaatkan untuk apa? Keberlanjutan umat. Nah, ini ketinggalan kita karena kita melindungi. Hanya melindungi saja. Melestarikan saja, tapi ininya gak tuh kata-katik. Kebablasan gitu. Lupa memanfaatkan secara bijak. Ya. Do and done-nya harus jelas gitu kan. Nah, apa batasnya kalau begitu? Agar pembangunan tadi itu disebut berkelanjutan sesuai dengan prinsip konservasi. Sekarang sudah ada dalil kan, ada 17 item sasaran pembangunan berkelanjutan. Lalu saya berpikir 17 itu bagi masyarakat awam itu susah sekali. Susah Pancasila yang 5 aja. Itu ya. Sehingga saya mencoba untuk merumuskan dengan 3 saja. Kalau orang tidak ada makanan, gelisah dia. Artinya makanan yang sehat, terjangkau kan gitu kan. Kalau orang tidak ada barang yang dipakai untuk kesehatan juga tidak ada duit, tidak ada rumah sakit, tidak ada sarana kesana kan, juga merasa terancam juga. Terancam gitu banyak kan. Dan satu lagi harus ada sinar lighting. Ini ada supaya kita bisa belajar. Betul. 1 jam aja udah kolaps semuanya kan. Kalau gelap kita tidak. Artinya tadi ada pangan, ada kesehatan, ada sinar, ada cahaya, energi lah. Jadi ada pangan, ada kesehatan, ada energi. Itu adalah standar keadilan hidup. Hidup berkeadilan. Hidup yang berkecukupan itu kalau terpenuhi pangan, kesehatan, dan kecukupan energi. Iya, itulah. Coba lihat sehari-hari. Sehari-hari rumah saya aja tadi malam ribut karena airnya nggak ada. Orang udah nanya karena bingung katanya itu. Jadi bagaimana mensiasati itu 3 kebutuhan dasar kira-kira gitu ya. Itu kan adanya di dalam alam kita. Air ada di sana, udara ada di sana, sinar matahari ada di sana, biodiversitas ada di sana. Kelemahan kita adalah bagaimana mempelajari itu untuk kepentingan umat. Bagaimana isi daripada seekor nyamuk, seekor lalat, serangga lah kan gitu kan, monyet, tumbuhan, di situ letaknya. Sehingga kita akhirnya to protect dan to preserve. Nggak bisa memanfaatkan kayak orang sana yang sudah hebat di negara maju gitu kan gitu. Nah jadi konservasi tetap ada ruang pemanfaatan, tetapi tidak berlebihan. Saya pernah dengar sih ada semacam mazhab gitu. Pembangunan itu harus mengutamakan ekonominya, karena untuk kesejahteraan. Bagaimanapun populasi tumbuh, orang butuh makan tadi. Orang butuh kesehatan, tentu ada modalnya. Kita membangun rumah sakit, butuh lahan. Kita membangun agar distribusi adil, kita butuh jalan. Nah, sekali lagi di mana batasnya agar yang pangan, kesehatan dan energi tadi itu justru tidak berbalik kepada kita menjadi bencana. Itu kan kita mengenai asas keseimbangan. Allah telah menciptakan seimbang. Coba lihat perputaran energi menurut garis edarnya seimbang sudah, antara hidup dan mati seimbang, laki-laki perempuan seimbang, keseimbangan itu siang malam seimbang. Jadi ujungnya keseimbangan. Nah keseimbangan itulah unsur management. Kalau kita nggak bisa mengatur tadi antara keseimbangan ekonomi dengan ekologi ke arah ekonomi, ya tentu saja akan bencana. Ke arah ekologi tentu saja terlalu mengiritkan gitu kan. Tidak ada pembangunan. Tidak pembangunan. Bagaimana seimbang? Dan seimbangnya itu artinya harus melihat
eksistensi dasar daripada lokasi. Jangan daya dukung, daya tampung, daya dukung daripada lingkungan kan di situ kan. Saya kira disitulah poin kita untuk bagaimana melihat lingkungan masih menampung enggak. Kalau misalnya terjadi pencemaran, bagaimana mereduce-nya? Itu kan manusia yang bergerakkan gitu kan. Ini artinya dengan kata lain, dengan terjadinya krisis iklim, karena ini jadi isu internasional kan, di mana-mana orang sekarang semua kebijakan negara di dunia ini fokusnya pada mitigasi krisis iklim. Ini artinya Prof. Ali Kodra melihat bahwa krisis iklim, pandemi dan seterusnya itu akibat dari ketidakseimbangan alam. Intinya ketidakseimbangan. Karena dunia itu kan intinya mengarah ke ekonomi pasti. Pasti ke sana, bukan hanya untuk kemajuan. Untuk kemajuan, saya kira wajar saja kan. Tetapi kemudian Allah memberikan sesuatu petunjuk arahan. Kalau kamu terlalu ekonomi, maka ini akibatnya. Tsunami, contoh kan gitu kan. Banjir, erosi, itulah peringatan kecintaan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus kembali kepada sistem yang memberikan keadilan di bencana adalah pesan Tuhan untuk manusia agar kembali mengingat bahwa ini alam sudah tak seimbang seperti kodratnya gitu. Seperti kodrat. Tadi sudah disinggung tentang krisis iklim. Jadi bagaimana sebaiknya agar memanfaatkan tadi tidak berlebihan sehingga kita tetap bisa mengkonservasi tapi juga menyediakan kebutuhan ekonomi. Saya membaca buku yang kedua yang Prof. Ali Kodra tentang bioprospeksi. Ini judulnya Potensi Bioprospeksi Indonesia. Nah, rasanya saya baru dengar ini istilah bioprospeksi ini. Apa itu, Prof? Jadi kembali kepada tadi soal perubahan iklim. Impact kepada ekosistem bumi, ancaman manusia, ancaman pembangunan. Tentunya kalau saya lihat ini soal ekonomi akhirnya. Hanya cost yang sangat tinggi sekali yang kita sebut dengan biaya ekonomi konservasi. Dari mana tuh barang kan gitu kan? Makanya dari mana duit itu kan? Maka di rekayasa sudahlah setuju dengan Conference of the Parties yang terakhir juga di Glasgow 2021, maka kita dalam kondisi SOS. Gawat darurat. Ya, kita tidak boleh pemikirannya dengan cara biasa. Cara konvensional sudah dalam posisi krisis untuk cari duit kan itu. Nah, cari duit itu maka Indonesia ini alhamdulillah diberikan kekuatan Allah berlimpah, spesies tumbuhan dari Sabang sampai Merauke. Kita punya 3 dimensi, satu kekuatan wilayah Sunda, beda dengan wilayah Malaysia, beda dengan wilayah keragaman kita luar biasa kan, tinggi banget itu. Dan kita nggak memanfaatkan itu gitu. Belum memanfaatkan itu. Belum besar-besaran. Sudah mulai memanfaatkan keragaman hayati. Artinya itu adalah bioprospeksi. Itu yang saya sebut dengan komersialisasi karena keragaman hayati. Komersialisasi bioprospeksi. Maka buku tadi mengarahkan kepada pemanfaatan. Bagaimana realnya memanfaatkan? Realnya adalah coba kita lihat misalnya contohnya orang penyakit Alzheimer. Atau ibu-ibu misalnya saya pengen muda lagi, pengen awet muda. Kita juga kan sama kan? Semua orang pengen begitu. Nah, sehingga dicarilah bioprospeksi. Kita tidak mengambil barang. Material itu raw material kita nggak ngambil. Jadi daun nggak kita ambil. Serangga kita teliti ada apa di dalam serangga, daun, monyet apapun lah. Chemical komponen namanya dari kromosomnya. Maka kromosom itu nggak sembarangan kan? Ciptaan Allah ada gunanya Jadi menggunakan zat X, zat Y, zat macam. Kalau kita gabungkan against the cancers. Keriput bisa hilang. Hilang singgah. Lama lah. Itu kan perlu buat umat manusia kan. Sehat kan itu kan. Tadi sehat. Health kan. Yang nomor 2 itu penting sekali. Nah, itu harganya luar biasa mahalnya.
Jadi penyakit Alzheimer, kanker payudara, kanker vagina, kanker otak, itu adanya di biodiversity. Obatnya dari laut sampai pegunungan. Ya, jadi ada spong, namanya spong itu adalah terumbu karang, ujungnya kan ada yang tumbuh kan, itu dicari bener itu. Oleh Amerika, oleh negara maju. Nah, dicari, maka itu untuk obat-obat yang penting untuk Alzheimer, untuk kanker dan sebagainya. Termasuk kaki saya nih. Nah, saya dari situ ternyunya. Jadi ketika saya diponis itu kaki harus dioperasi, maka saya bilang, bagaimana kalau saya nggak operasi kan? Nah, itu dibujuk sana, bujuk sini, saya nggak mau operasi. Saya tanya, ini ada dokter yang disuntikkan ke dua lutut. Maka besoknya saya bisa lari. Itu obat apa? Nah, itu obat apanya itu yang hebat. Ini obat apanya. Lalu kemudian saya mencoba bertanya sama dokternya, kemudian kalau saya mengatakan saya ini di dalam negeri atau di luar negeri? Ini orangnya ahlinya di dalam negeri, ahli dokternya nih, suntiknya nih. Ini obat ini spesial, kan? Dari mana itu obat? Dari Jerman. Satu suntikan 8 juta, 2 kaki 16 juta, 2 bulan sekali berapa? Sekian ratus orang berapa? Lotus mana itu? Luar biasa itu, sehingga saya mengatakan itu dari Jerman ya. Nah, akhirnya saya dari Jerman dan yang saya ngobrol sama orang Jermannya itu, dan dia mengatakan bahwa obat ini datangnya dari Indonesia. Dasarnya dari kita tidak tahu. Astaga. Mungkin tahu, tetapi tidak tahu barangkali atau belum memanfaatkannya. Nah, jadi mereka datang ke Indonesia. Itu biasanya sebagai apa namanya? Dia memberikan akan membangun pabrik, akan membangunnya kan ngasih modal kan gitu kan, menginvest gitu kan, mendatangkan penelitinya, penelitian mendatangkan, sehingga kita menyambut dengan baik kan. Padahal itulah pencurian. Namanya biopirsi namanya. Barangnya nggak banyak gitu. Ternyata dia ngambil dari darah jengger jago yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran di Jawa Timur ya. Sekian cc dia kembangkan di Jerman. Ya, kita juga nggak ada masalah, barangnya nggak mati. Itu kan. Jerman dikembangkan. Nah, ruginya kalau dikembangkan nanti dia mematenkan barang itu. Jadi di dunia ini kan silakan kamu kaya. Saya punya teknologi, gawat kan. Nah, itu dia. Jangan-jangan kita melimpah sumber daya tadi itu karena kita kekurangan inovator, sehingga tidak bisa mengubah yang melimpah tadi itu menjadi bermanfaat buat kita dari segi kesehatan. Memang itu masalahnya atau? Masalahnya di sini sebenarnya. Masalahnya adalah bahwa kita connecting peoples, cross cutting issues itu numpuk di suatu tempat. Katakanlah perguruan tinggi banyak dia mengembangkan yang disebut bioteknologi. Itu kan isinya adalah bagaimana barang ini dimanfaatkan, selnya dan sebagainya. Sudah ada. Kita sudah tahu. Contohnya misalnya kawan-kawan IPB sudah mendapatkan suatu produk, itu bakteri dari gunung Ciremai. Lalu bakteri dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman masyarakat sekitarnya. Pakai bakteri ya? Jadi bakteri itu mereduce penyakit, mungkin menumbuhkan NPK, mungkin dari tidak pakai bahan kimia. Itu kan luar biasa kan. Tetapi terbentur oleh aturan. Kembali ke aturan. Jadi aturannya begini, itu harus ada 4 tahap tuh. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Tahap 1 research. Tahap kedua itu riset itu potensial lah. Yang tahap kedua chemical component tadi. Ketika baru dirakit, keempat kan baru pemasaran dengan paten kan. Nah, untuk ini kan masih harus connecting dengan antar lembaga. Itu yang disebut dengan connecting people. Connecting people, connecting science dan sebagainya. Ini yang kita ini tergopoh-gopoh di situ. Tergopoh-gopoh rupanya. Jadi kita belum sinergi ya. Nah, itu poinnya. Jadi sehingga saya dengan alhamdulillah. Jadi Prof Ali Kodra tahu banyak bahwa ini sumber daya begitu melimpah. Tetapi kita tahu banyak, kita sudah bisa mengolahnya, tetapi belum bisa memasarkannya sehingga tidak menjadi produk ekonomi gitu.
Dan itu pun karena Indonesia tidak masuk kepada ranah yang namanya bioprospeksi masih. Jadi ya di situ letak bioteknologi universitas canggih-canggih. Ya. Di kita canggih-canggih. Canggih semua. Sudah ada biofarma. Tidak kekurangan orang pintar. Oh, enggak ada. ITB, IPB, Undip, Unsri, semua oke. Tetapi bagaimana ini memanfaatkan orang pintar? Permasalahan di situ. Dan sehingga saya memberikan diri, alhamdulillah ini disupport oleh Ibu Menteri, Ibu Siti, bahwa bagaimana kalau kita mengarah kepada bioprospeksi. Ya saya akan tulis dulu. Dan buku ini bukan hanya sekedar buku, saya nggak mau buku. Tetapi bagaimana mendevelop capacity. Jadi buku ini ditulis oleh jajaran kementerian yang saya masuk supaya tidak keluar dari pakem. Nah, karena kita tahu masalahnya tadi itu connecting the people. Jadi apa sarannya dari Prof. Ali Kodra agar tadi potensi yang luar biasa anugerah Tuhan kepada Indonesia ini bisa kita manfaatkan untuk memenuhi 3 tadi itu. Kesehatan, pangan, energi, sehingga bermanfaat dan kita tanpa merusak kan itu, tanpa merusak alam. Karena tadi daun tidak kita ambil, pohon tidak kita tebang, tanah tidak kita ambil, tapi diambil ekstraknya dan kita manfaatkan untuk memberikan keuntungan ekonomi. Jadi bagaimana ini? Ya sekarang contoh saja, sehingga kita harus mempercepat adanya suatu membangun suatu model. Model itu saya lagi bercita-cita ini. Satu di kawasan barat, karena beda tuh, karena Kalimantan, Sumatera, Jawa, Tengah, Malaysia, Sulawesi, Timur, Papua. Paling 1-1-1-2. Dan itu siapa inti pokoknya adalah karena ini isunya dari soal konservasi. Konservasi ujungnya adalah Kementerian KLHK. Maka itu sebagai hostnya. Tetapi harus bersama-sama dengan BRIN. Jadi kalau saya ada yang disebut triple helix dulu, ada pengambil kebijakan di situ masuk, ada universitas masuk, kemudian ada modal masuk. Ini dia. 3 dimension. Kalau enggak ya kita coba dong satu-satu. Dan kalau ditanya berapa lama, berapa lamanya Ali Kodra? Ya saya belajar dari Costa Rica. Costa Rica negara yang pertama yang mendirikan bioprospeksi di dunia. Di dunia ini. Itu saya Costa Rica di Amerika Selatan, Amerika Tengah. Amerika Tengah. Jadi itu saya ke sana saat itu diminta oleh Pak Emil, menteri saya. Pak Emil Salim. Karena saat itu saya sebagai stafnya Pak Emil, maka saya pergi ke sana, saya minta setengah bulan lah, saya belajar di sana. Saya sama beberapa experts internasional yang dia selalu komunikasi. Kalau kita pertemuan conference of the parties, biodiversity, climate, dia mesti ada saat itu sehingga kami kenal. Jadi saya pergi ke sana melihat keuntungan-keuntungan, prosesi, berapa lama. Akhirnya dia cuma dalam waktu 8 tahun. Costa Rica hanya butuh 8 tahun untuk memanfaatkan bioprospeksi. Intinya jadi sana kita tentu berbeda ya. Costa Rica diinisiatif oleh universitas, NGO lah semacam itu, namanya InBio, kerjasama sama pemerintah, pemerintah percaya jalan sana ya. Kita tentu lain. Tetapi saat itu saya lihat Costa Rica tidak luas-luas amat. Makanya cuma seluas Jawa Barat. Jadi utangnya berapa banyak? Rupanya cuma tidak seperti Indonesia lah kan. Pasti nggak seperti kita. Tapi termasuk high biodiversity di sana kan. Tadi Costa Rica negara yang kecil bisa memanfaatkan bioprospeksi. Tadi Pak Ali Kodra mengatakan bahwa butuhnya 3 university triple helix. University, pemerintah sebagai kebijakan dan modal. Filantropi. Di Costa Rica siapa pemodalnya? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa saya. Makanya senang banget. Di sana kan quote in quote profesional. Jadi orang itu ingin masalah lingkungan turun. Deforestasi tinggi sekali di sana. Hubungan yang disebut dengan connecting the forest tidak nyambung tuh landscape tuh. Jadi si satwa ini primata nggak bisa loncat. Terfragmentasi. Pencemaran tinggi. Kemudian produksi mengenai gula sangat tinggi sekali di sana. Masyarakat miskin.
lencurin di mana-mana. Problematiknya ya kayak kita yang persis lah. Sama. Oke. Nah, sehingga saya terus ke sana melihat. Sorry, ini tahun berapa ya ke sana? 1992. Oke. Jadi ya artinya mereka 8 tahun sebelumnya sudah mulai 5 tahun sebelumnya. Oke. Jadi saya tahun kelima kira-kira kan. Di tahun kelima udah kelihatan. Kelihatan, saya tunjukkan airnya jernih. Tanda-tanda ikannya sudah banyak. Ya, persitunya. Monyetnya sudah kembali ngomong. Kayak gitu kan. Jadi luar biasa ya. Artinya burung sudah mulai. Jadi artinya kenyataan di situ ada. Lalu dia menjual itu dari bioprospeksi dengan caranya dia mengatakan ke dunia. Kampanye setiap pertemuan perubahan iklim, COP tadi, Conference of Parties, apapun dia ngomong itu. Pemerintahnya. Namanya intinya Profesor Gametz, teman baik saya itu ngomong gini kita harus begini. Jadi orang concern dan ada buktinya. Orang memberikan suatu dukungan dari berbagai macam lembaga tuh, dari UNDP, dari macam Amerika, Australia ngasih dana hibah sekian US dollars. Untuk jadi mereka cuma punya tenaga ahli, mereka punya lahan, tidak punya duit kan marah kalau gitu kan, bantu sama mereka. Jadi inisiatifnya di university kemudian didukung oleh pemerintah, campaign untuk dapatkan dana sebagai modal. Kenapa kita tidak bisa begitu ya? Itu saya mulai. Jadi didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi artinya sekarang melangkah ke step berikutnya, campaign untuk dapatkan modal. Kan di kita ya, saya kemarin ke Malaysia. Di Malaysia itu ada penasihat Perdana Menteri mengatakan bahwa dia ingin belajar startup ke Indonesia. Saya bilang, kenapa ke Indonesia? Loh, faktanya adalah yang apa namanya? Yang kuda berculat itu apa namanya? Unicorn startup di Malaysia cuma 1, Indonesia ada 10. Artinya di kita banyak orang kaya. Orang pintar dan orang kaya. Jadi orang pintar ada di universitas sudah pasti. Prof. Ali Kodra udah menuliskan ini. Pemerintah sudah mendukung. Jadi tinggal satu tahap lagi untuk dapatkan modal. Apa susahnya untuk dapat modal? Susahnya adalah bagaimana kita membuat campaigns sehingga orang menaruh kepercayaan. Itu Indonesia masalah gitu. Jadi contoh saya membuat buku ini yang paling bagus, hardcover, kan gitu kan supaya ada kepercayaan. Modelnya bagus. Nah, sekarang orang mulai percaya nih. Jadi saya sekarang mencoba untuk membangun suatu project. Tadinya saya berpikir harus strategis kan, syaratnya government-nya mendukung kan gitu kan, kemudian universitas mendukung, modalnya ada. Nah, saya mencoba-coba tadinya di ujung kulon sama mereka mas. Kita sudah mulai penelitian 2 tahun yang lalu. Tapi rupanya tidak ada kurangnya ada perusahaan yang mendukung. Gak ada perusahaan besar yang sana kan, paling-paling perikanan gitu kan. Jadi yang besar. Aduh gimana? Saya berpikir akhirnya mengarah kepada cobalah, walaupun tidak seksi, tidak seksi oleh donors ya. Tetapi kita mulai, why not kan itu kan. Saya bikin kriterianya, maka saya melirik Gunung Halimun Salak. Dekat dong di sini. Ya makanya dekat universitas. Kita bisa nengok setiap saat. Jaringan jalur dibangun. Dan kita tahu sudah bagus. Ada ITB, ada IPB, ada university komplit ya. Komplit. Jadi itu satu kriterianya. Ya kedua memang di sana kekuatannya tinggi. High diversity-nya tinggi sekali. Monyetnya banyak. Karena itu kan. Yang ketiga ada suku adat yang mempunyai knowledge yang luar biasa tentang obat-obatan. Itu dia. Jadi 3 ini kalau kita combine jadi the new era. Itu ya serta cuma gitu. Jadi kita mencari duit lah. Ini high cost untuk conservation. Gimana kalau kita mau? Saya contoh badak ya. Contoh badaknya. Nah, yang saya kembangkan ya take times 30 tahun sampai badak bisa lahir dengan sama-sama dengan kementerian dengan izin. Itu 1 tahunnya sekarang kita udah butuh 18 miliar. Untuk patroli. Untuk melindungi gajah. Untuk badak. Untuk badak. Badak. Kan. 18 miliar. Kan, itu cost itu. Itu cost. Bukan untuk kita loh. Bukan untuk honor saya, tapi untuk badaknya di sana di lapangan. 18 miliar.
per badak atau per total ya. Untuk ujung bulan sama Ikan-Mas. Ya. Nah itu kan kita pasang bucket belanja keranjang kan di luar negeri nih. Kita mau begini kan kampanye kan. Indonesia mendapat 80% akhirnya. Oke. Artinya kalau dengan memanfaatkan bioprospeksi, cost tadi itu bisa tergantikan kalau kita bisa menjualnya yang non fisik tadi itu secara ekonomi ya. Dan orangnya menunggu. Iya. Bioprospect industries yang besar-besar itu, Mark Industry dan sebagainya, nunggu balik order kapan? Kami mau bantu. Oke. Tapi kita belum siap nih dengan ini, jadi belum siap nih. Connecting people-nya belum siap. Roadmap-nya belum siap. Jadi saya diminta government untuk menyusun roadmap. Oke. Roadmap by the prospeksi Indonesia. Jadi itu kan mereka harus punya dong. Iya. Tahun pertama bangun apa, tahun kedua. Supaya investor juga yakin bahwa investasinya akan. Tapi roadmap masih jauh. Saya ingin kita langsung membuat satu percontohan gitu. Pilot project di Gunung Kalimantan Salak, kemudian di Papua sana nanti saya sudah mulai. Baik, kalau ngomong ke Costa Rica kembali, berapa lama mereka bersiap sampai kemudian bisa start mendapatkan benefit ekonomi dari biosphere? Iya, 5 tahun saya lihat sudah mulai ya. Oke. Nggak lama dong ya? Nggak lama. Iya. Karena dia negara kecil. Iya. Focusing, tapi kampanyenya itu lebih dari itu. Okay. Karena saya kenal dengan mereka sejak tahun 1996. Iya. 1978-an sudah kenal. Saya mendirikan jurusan konservasi, sudah kenal sama kawan-kawan di Costa Rica karena saya sering bolak-balik ke luar. Ya akibatnya itu. Jadi kampanye yang lama. Oke. Meyakinkannya yang lama. Oke. Jangan-jangan karena Costa Rica itu negara kecil sehingga bisa fokus ya. Nah, kita negara besar, ya kan? Apa namanya? Ini perlu dibagi region tadi itu. Nah, itu tepat sekali. Maka saya mengatakan saat itu, ya. Saya masih duduk di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kita bagi menurut otonomi. Otonomi paling provinsi. Syukur-syukur kabupaten karena karakteristik provinsi beda. Sehingga mereka membangun namanya capacity building, manusianya, organisasinya, aturannya per provinsi. Tapi saat itu yang keluar adalah peraturan pemerintah tentang bukan ke arah otonomi begitu tapi otonomi wilayah gitu pemerintah. Akhirnya semua maunya akhirnya impactnya kepada pengurangan ekonomi kan gitu karena itu saat itu. Jadi bukan pemanfaatan ekonomi, tapi pengambilan sumber daya alam yang luar biasa. Saya termasuk orang yang ngukur data saat itu. Artinya dengan region tadi itu, katakanlah kabupaten atau provinsi itu seperti Costa Rica di Indonesia gitu ya. Karena tadi Costa Rica segede Jawa Barat, maka Jawa Barat lah yang harus menjadi Costa Rica. Saya ingin begitu. Sehingga misalnya bahwa contoh Jawa Barat triple helix jalan di situ ada pengusaha, ada kebijakan. Ya jalan dong mestinya kan gitu kan. Mesti jalan. Tapi saya kepengen dorong dengan buku ini. Karena kan mereka gimana caranya? Gimana informasinya? Ini 16 bab yang mengatur bagaimana dari A sampai Z, dari kelompok A sampai kelompok Z, di sini atur. Ya kalau tadi menyimak apa yang disampaikan Prof. Ali Kodra, kesadaran rasanya sudah ada. University banyak, orang pintar banyak, kemauan pemerintah untuk bersama-sama maju juga oke dalam memanfaatkan bioprospeksi, yaitu mengkonservasi sekaligus memanfaatkan alam tanpa merusak, kira-kira gitu ya. Yang kurang adalah modal, dan kita tidak kekurangan orang kaya, ya kan? Artinya kita tinggal datang aja kepada orang kaya untuk ayo support dong, karena ini investasi, namanya investasi akan kembali, tidak investasi kan tidak dengan melihat Costa Rica tadi, investasi akan menguntungkan. Ada contohnya, investasi akan menguntungkan dan ini mahal harganya. Apa yang harus kita yakinkan kepada orang kaya tadi? Bahwa kita hidup itu kan dipercaya oleh Allah sebagai khalifah. Nah, saya pikir kembali ke ranah itu.
kalau orang sudah kembali ke ranah your head, your heart, your hand, tiga dimensi your head, your heart, your hand. Oke. Kepalanya sama, diisi dengan pengetahuan yang cukup. Diseleksi oleh hati, masuk ke hati, yes, ini bagus, lakukan dengan tangan. Tindakan. Itu yang harus membentuk kesadaran. Sehingga dengarkanlah wahai para orang kaya yang melihat podcast ini, ada potensi sangat besar dari hutan Indonesia, dari kekayaan alam Indonesia, termasuk laut, kekayaan alam Indonesia, dari laut sampai ke gunung, dari darat sampai ke udara yang bisa kita manfaatkan tanpa merusak mereka, ya kan? Sehingga itulah yang namanya bioprospeksi dan konservasi. Nah, tadi apa? 3H ya, head, heart, sama hand. Tentu saja ini harus dipaksa kan. Maksud saya, orang tidak akan tergerak kalau tidak dipaksa by regulasi. Saya setuju sekali. Pemaksaan itu. Pemaksaan. Artinya, bisakah pemerintah yang punya kekuatan dan power untuk bisa memaksa warga negaranya mendorong itu? Instrumen sudah ada, Kang Bagja. Sekarang sudah brains yang mengkoordinasikan research, meneliti hasil-hasil, mengumandangkan ini. Sudah ada bagaimana power research, sudah ada di brain. Belum menguasai, mengkoordinasikan para ilmuwan dari setiap departemen. Riset adanya di sana. Sudah ada mekanisme itu. Tinggal siapa yang maju nih. Jadi saya menganu sama ikhtiar saya karena umumnya di kawasan konservasi, maka Ibu Menteri lah kasih amunisi kan itu kan, Ibu jangan dong, ya artinya kita waktunya sudah senior lagi nih, jadi saya bukan orang politik tapi artinya kalau ini kita pasang rambu-rambu dan untuk ke depan dengan roadmap yang baik, maka insya Allah selanjutnya ada keberlanjutan gitu kan, dan tadi dipaksa. Ada dua pemaksaan. Pemaksaan melalui regulasi. Kita harus disiapkan ini. Seperangkat regulasinya pasti. Itu ada undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistem harus cepat-cepat terbit nih. Oh, yang lagi revisi ya? Iya, ini kan harus. Yang undang-undang konservasi lama belum mencakup bioprospeksi. Tapi hanya membuka peluang konservasi tadi kan. Makanya saya sebut era lama itu. Itu konservasi era lama. Era baru harus memasukkan ini. Nah, itu yang satu. Yang kedua sebenarnya ada regulasi dari Allah kan. Dipaksa orang menanam pohon. Dipaksa orang menghargai udara, air, kehidupan. Itu kan regulasi. Jadi mengeling-elingkan umat ini sebagai khalifah, bahwasanya nanti dia menuju kepada abadi kehidupan. Itu yang belum melekat gitu. Jadi belum sekali melekat. Jadi kita udah masuk ke unsur-unsur kita sebagai muslim agama lah, duduk di masjid ngomong yang faktual sebagai manusia saja kan. Itu sebagai aja, manusia ciptaan Tuhan yang digerakkan oleh hukum alam, mestinya sih kembali ke sana. Jadi itu sudah sesuatu yang mahal luar biasa kan. Jadi kalau itu diterapkan, saya ngomong sama orang-orang kampung, mereka iya bener juga ya. Jadi sederhana, panggil saya Wahaji, sederhana Wahaji ya, itu konservasi sebenarnya. Jadi saya coba di sana, tanam pohon. Pertama kali nanam pohon mangga di kampung saya di Cirebon. Mangga kan di Indramayu. Yes, dekat ya Cirebon. Tapi kan begitu saya nanam mangga di Cirebon, orang menantang kan, nggak ada mangga di Cirebon itu, yang ada di Indramayu. Ini kan loncatan, change, loncatan berpikir toh. Nanam mangga inovasi. Nah kita itu kurang changing, kurang berani berubah, kurang ada inovasi gitu. Begitu mangga saya berbuah, kira-kira waktu tingkat 2 lah, tahun 67, 69, itu orang nanam mangga semua. Nanam mangga akhirnya sekarang berlebihan foods mangganya, produksi mangga. Tidak hanya di Indramayu sekarang, pohon Indramayu udah ada di Cirebon, di Kuningan. Itu kita hitungan itu kan. Nah kemudian setelah itu saya kemarin nih coba-coba dengan nanam jati. Ada tanah nggak luas, cuma 300 meter persegi.
3.000 meter persegi. Saya tanam jati dari sini, dari kawan-kawan himpunan alumni. Saya beli jati, harganya berapa itu? Saya kira ini di Cirebon ya. Jadi saya bawa ke Cirebon. Oke. Saya tanam Cirebon, jati cepat tumbuh itu. Iya. Jadi cepat tumbuh rupanya tidak. Itu kan soal adaptasi dan mitigasi. Tadi saya pikir mitigasi cocok saja. Ya. Orang-orang datang, Wah Haji katanya, sejuk ya. Kita panas. Iya, bagus sedang kamu itu. Jadi saya sukses saya katakan. Itu namanya mitigasi kan. Tadi adaptasinya gagal. Karena pohon jatinya itu yang saya ambil dari Bogor, rupanya tidak sesuai dengan kondisi angin yang ada di situ. Yang begitu kan. Jadi pada roboh semua. Nah, itu artinya dua adaptasi dan mitigasi itu harus menyatu. Iya. Kalau enggak nanti timpang. Oke. Kita jadi paham ya bahwa konservasi sekali lagi tidak hanya melindungi, tidak hanya melestarikan, tapi juga ada memanfaatkan. Ya, karena konservasi juga artinya dengan begitu maka seperti ditulis di buku ini, konservasi bioreferensi Indonesia bagi pembangunan ekonomi. Ya kan? Artinya konservasi itu bisa bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Karena konservasi kan intinya 3 kan? Ya. Melindungi, melestarikan, memanfaatkan. Nah, unsur melindungi itu panjang lebar. Melestarikan panjang lebar, pemanfaatan tidak panjang lebar. Secara bijak dan belum. Kebijakan ini kan itu maksudnya. Itu ya problematiknya. Orang ragu-ragu semua kan? Takutnya memanfaatkan dianggap merusak. Ya. Padahal memanfaatkan kalau mengacu pada nilai-nilai konservasi justru akan menguntungkan, mensustainkan kehidupan manusia dan pembangunan kan itu kan. Jadi balance antara ekonomi dengan ekologi dengan konservasi. Rasanya ini ilmu luar biasa ya. Terima kasih Prof. Ali Kodra sudah berbagi di podcast Forest Digest Broadcast. Rasanya ini bukan pertemuan pertama, kita harus ngobrol lebih banyak lagi tentang konservasi karena ini penting untuk Indonesia ke depan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.